Oke nih Pak De. Ini kita nih udah sampai nih di salah satu lokasi di wilayah Depok. Betul. Nah, ini kan kita mau datengin salah satu netizen kita, ya kan, yang waktu itu pernah komen-komenan juga di konten sebelumnya. Nah, ini kita ke rumah siapa sih sebenarnya? Ke rumah salah satu pengusaha kembang. Kalau namanya kayaknya Pak Ferdi. Pak Ferdi. Oke, kalau kita samperin aja. Guys, ikutin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Aduh, makasih banyak Pak De. Oke, ya, saya dengan Indra, Mas Ferdi, Ya, salam Mas kenal. Siap. Saya diajak nih sama Pak De nih untuk lihat-lihat tanaman. Luar biasa di tanamannya. Oke, kalau gitu Boleh kita kita kemana? masuk? Boleh. Oke, Silakan. Salam waras. Masih bersama saya dengan Indra, juga dengan Mas Yuda AB dan narasumber baru kita, siapa Mas? Saya Ferdi. Mas Ferdi. Oke, teman-teman, di sini kita sudah melakukan swab antigen semua. Jadi kita sudah dinyatakan aman alias negatif. Jadi untuk konten ini kita boleh buka masker. Oke, nah terima kasih sebelumnya ke Mas Ferdi yang sudah menyediakan tempat dan mengundang kita kemari dengan tempat yang begitu asri. Oke, sekarang gini, Pak De, apa nih sih kira-kira yang kita mau bahas nih? Kemarin tuh dapat masukan apa sih sampai diundang ke sini? Betul, saya lagi kagum ini sama tanamannya luar biasa. Saya lagi kagum tanamannya. Jadi begini, kebetulan tuh kemarin Mas ini mencoba meng-email kita, terus diteruskan dengan WhatsApp. Beliau ada cerita ya, ada cerita yang menurut kita unik, menurut kita unik. Penasaran ya, biar kita dengarkan aja nanti. Oke guys, penasaran? Mari kita dengerin langsung dari Mas Ferdi. Gimana Mas Ferdi? Sebetulnya punya pengalaman apa sih yang unik ini sampai Pak D ini kita datang sini? Baik, jadi saya pertama-tama makasih banget nih Pak D sama Mas Indra ini udah datang ke tempatku, karena memang ya aku salah satu subscribernya Batas Logika gitu loh. Ingat guys, ikut lain lagi. Karena memang pas kemarin juga saya nonton juga dari Batas Logika. Nah, ini makanya yang akhirnya saya pengen cerita di sini, dalam artian tuh saya pengen bertanya sama memang narasumbernya langsung yang memang Pak D ini mengerti, mungkin akan mengerti tentang dulu yang saya pernah alami itu. Nah, jadi begini, saya itu dulu pernah menjalani, kalau dibilang lah, saya punya guru. Oke, menarik. Saya punya guru, ya kalau dibilang ya bukan guru-guru biologi yang bukan, tapi memang guru spiritual. Guru spiritual ini yang memang ya dulu masih zaman mudanya ini, ya namanya saya, kalau ya namanya kita masih muda, mau ini seringnya berantem, tawuran, akhirnya teman-teman kita pada ke orang pintar pada bilang berguru itu kebal bacok lah, ini gitu kan. Nah, saya kalau ini saya nggak, dari dulu tuh nggak mau seperti itu. Tapi pas sampai saatnya ada kejadian yang sesuatu hal yang kejadian ini oleh guru saya pengen belajar ini.
saya pengen belajar ini. Sebelum kita lanjutkan nih Mas Ferdi ya, saya sedikit agak kasih ini ya, sedikit pertanyaan nih Pak De. Nah, ini kan otomatis berhubungan dengan kebatinan, ya kan, yang dituju sama Mas Ferdi ini, ya kan. Sebetulnya di konten sebelumnya kita juga pernah ada tuh yang macam tahan bacok segala macam ya kan. Nah, ini menarik nih, kita lebih baik kayaknya lanjutin dulu ya. Terus ya. Jadi ini yang saya bahas bukan masalah kebal bacok nih. Belum kalau yang seperti ituan nggak saya lirik lah Pak De, gitu dari dulu gitu kan. Nah, ini yang saya pengen cerita. Ini ada suatu amalan yang saya jalani, itu memang saya ingin banget, saya pengen banget punya ilmu ini gitu loh Pak De. Karena ini ada suatu cerita menarik. Guru saya ini kalau dibilang ngobatin penyakit gitu deh, ngobatin penyakit. Nah, karena memang saya kenal dekat sama beliau, jadi saya punya memang teman juga di Priuk, Jakarta Utara. Priuk di Jakarta Utara, kebetulan tantenya itu kena kanker payudara Pak De. Kena kanker payudara, ya namanya saya mempunyai ibaratnya ya seperti ibu sendiri karena itu tantenya teman juga. Sampai saya bilang ya udah deh, karena saya kebetulan kena ya sama guru saya juga dekat, karena memang beliau ya kalau dibilang ahli pengobatan inilah gitu kan. Nah terus akhirnya saya undang suruh ke Depok kalau memang mau ini, tapi bukan melalui medis, tapi memang ini jalurnya jalur alternatif lah. Akhirnya sampai di Depok saya jemput, kebetulan guru saya juga di Depok juga. Di Depok juga. Akhirnya saya jemput, saya datang karena saya nggak konfirmasi dulu ke guru saya juga, karena guru saya gaptek kalau dibilang lah, handphone tuh nggak megang lah gitu, nggak kenal sama handphone. Akhirnya saya langsung aja setelah ketemu sama tantenya teman yang lagi sakit itu, saya anterin ke rumah guru saya. Ternyata guru saya tidak ada, guru saya itu ada pasien lagi di Tangerang, di Tangerang Mas. Nah setelah itu kata istrinya, kata emak, saya manggilnya emak ya istrinya itu, kata emak, ini beliau ini guru saya ini lagi ngobatin pasien di Tangerang yang memang dijemput juga sama ini. Tapi kalau memang pun ada yang urgent suruh telepon. Ternyata itu nomor handphonenya itu nomor handphone pasiennya. Gitu. Akhirnya saya telepon ke, kalau abah saya manggilnya abah, guru saya ini, saya telepon, saya bilang ini saya Pak Ferdi, ininya abah. Akhirnya saya telepon abah, akhirnya yang ini juga ngomong sama saya cuma dibilang gini, urgent nggak, penting nggak gitu. Ini penyakitnya penyakit apa? Saya bilang sangat penting Mbak, karena kenapa? Yang pertama kanker payudara, yang memang sudah bau Mas, stadium lanjut lah ya. Kalau ininya bau udah, saya udah menciumnya juga nggak enak baunya ini kan. Nah akhirnya saya bilang ini nggak bisa diinin Mbak, paling nunggu aja deh saya gitu kan. Lagi pula jauh dari Priok, kesian, ke Depok kan jauh, orang mau berobat. Kata abah ya udah tunggu deh gitu. Ya udah, kirain saya kan tunggu di situ, dari perjalanan dari Tangerang ke Depok ini mungkin kalau dibilang 1 jam itu udah paling cepat gitu. Udah paling cepat 1 jam. Saya matiin telepon, disediain minum, nggak ada sampai 5 menit abah saya keluar dari dalam rumah. Itu makanya yang saya aneh. Jadi makanya itu saya kalau dibilang saya baru ngelihat yang seperti itu. Dan saya pun udah kenal lama sama guru saya sama abah saya, baru itu kejadian yang saya lihat gitu loh. Tapi saya mau nanya, tapi ada pasien, saya bilang udahlah nanti dulu lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang nanti dulu lah. Akhirnya abah saya ini, saya cium tangan, saya setiap ketemu abah saya pasti cium tangan dulu gitu kan. Saya cium tangan, udah, akhirnya dia pengobatan kayak begini-gini, udah berjalan pengobatan. Ketika pulang baru saya tanyain Mas. Karena saya walaupun di situ ngobrol lah begini-gini, ini di kepala pikirannya saya kemana-mana. Udah kemana-mana. Ini apa ini kok bisa gitu kan? Ini kenapa? Nah, sampai akhirnya saya tanya sama guru saya Mas. Saya bilang, "Bah, kok abah bisa secepat ini?" Saya bilang. Padahal saya baru tutup telepon ini. Dia cuma bilang, "Udah lu nggak perlu tahu." Cuma dibilangnya gitu doang Pak De. Ya Mas, udah lu nggak perlu tahu katanya. Oh, enggak, kalau ini mah mau dong belajar. Karena
ya saya pikir ini suatu ilmu yang bukan kayak teman-teman saya yang masih muda-muda jalanin gitu loh. Selain unik, ini luar biasa. Luar biasa. Kalau ibarat kebal bacok kayak begini-begini mah pasaran gitu loh. Teman-temanku juga banyak gitu loh pasar zamannya tawuran. Nah, saya wah ini nih yang saya pengen jalanin gitu kan, pengen amalin. Sampai akhirnya lu bener-bener, karena setiap saya mau ke guru saya minta apapun ini nggak dikasih. Saya minta mau ilmu ini itu nggak dikasih, karena memang saya pun juga sebenarnya nggak mau, cuma bercanda doang gitu kan. Pak Iman pas pada saat itu saya pengen banget ini apa ilmunya kok bisa secepat ini sampai akhirnya ya udah katanya, kalau emang lo mau nih lu jalanin amalan. Itu loh Pak De. Menarik nih Pak De, menarik nih. Mungkin sebelum dilanjut lagi mungkin kita dengerin dulu komentar dari Pak D terkait masalah fenomena yang luar biasa kalau menurut Mas Ferdi gitu kan. Nah, gimana Mas? Menarik, unik, bukan main. Jadi begini, kalau di ilmu spiritual ada yang namanya itu Rogo Sukmo. Ya. Cuman kan kita lepas karena kita tetap konsisten di batas logika, ya kita yang logika. Betul. Jadi saya mau mencoba mengedukasi. Kalau di dalam ilmu metafisika itu namanya teleportasi. Oh iya. Sudah pernah dengar ya? Sudah. Jadi itu teleportasi. Nah, teleportasi itu berbagai macam versi, baik itu Rogo Sukmo atau teleportasi itu berbagai macam versi. Kembali lagi, kalau zaman dahulu kala, mungkin di zaman nenek moyang saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Cuman sebatas pengetahuan saya yang namanya manusia atau benda hidup adalah benda hidup yang artinya dia punya gravitasi. Betul. Ya, yang artinya dia punya gravitasi, dia punya massa jenis, dia punya ukuran kecepatan. Kan gitu. Kalau sudah sampai di situ berarti kita bisa melogikakan dari mana tadi, dari Tangerang sampai Depok. Ya saya kira pesawat jet pun juga nggak akan mungkin begitu loh. Artinya digerakkan dengan itu. Tapi apakah mungkin itu orang saya ngalami sendiri, saya melihat sendiri. Betul. Ini yang jadi pertanyaan. Ini pertanyaannya di situ, Mas. Saya mengalami sendiri. Saya tidak menyangkal. Makanya saya kasih tahu. Jadi begini. Ada semacam, kalau ilmu Jawa, karena saya juga belum pelajari ilmu Jawa, namanya Rogo Sukmo atau teleportasi. Teleportasi itu jadi gini, kita punya dua, satu asli, satu tidak asli. Jadi satu asli, satu tidak asli. Jadi kalau bahasa orang Jawa tuh membo. Kan gitu ya. Apa tuh? Sebentar. Apa tuh? Mungkin dari sini ada yang kurang ngerti istilah itu. Membo tuh kita punya gini, kita ada satu manpower, ada satu kekuatan pada diri kita. Baik itu kekuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wujudnya ya mirip dengan kita. Kopian kita gitu. Cuma sebetulnya nggak ada itu. Nggak ada. Asli gitu. Bukan asli gitu loh. Artinya kembali lagi benda padat yang satu benda padat, yang satu jelas bukan. Itu bisa dipengaruhi dari hipno. Balik lagi ke situ. Bisa didapat dari sugesti, ya kan. Cuman yang jadi masalah adalah begini. Luar biasa Bapak itu, artinya ketika di sini tadi saya mendengarkan salaman dan cium tangan. Iya, saya selalu itu Pak. Salaman dan cium tangan yang dirasakan betul-betul kan? Nah, berarti yang di situ yang asli di rumah. Artinya betul-betul yang di rumah itu yang asli, keluar dari kamar, karena beliau tidak datang dari luar. Kan gitu, ya kan? Karena tadi Mas Ferdi sudah menyampaikan bahwa Mas Ferdi ada di dalam rumah dan beliau keluar dari dalam kamar, bukan datang dari luar. Logika kalau itu datang dari luar, nah itu mungkin gitu ya kan. Nah terus yang pertanyaan yang di sana siapa kan gitu. Nah, itulah visualisasinya yang ada di sana. Itu visualisasinya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan ke Mas Ferdi. Nah,
ketika Mas Ferdi kayak tadi Pak Ded sebutin cium tangan segala macam, itu Mas Ferdi benar-benar meyakinkan kalau dia itu adalah orangnya. Iya. Iya, yakin pasti. ya. Iya, yakin. Sampai dia lakukan pengobatan dan lain-lain gitu. Iya, sampai ngobrol, sampai akhirnya pulang, sampai saya akhirnya minta amalan itu gitu loh. Nah, itu dan yang meyakinkan si gurunya itu adalah bukan cuma Mas Ferdi doang. Ada saksi lain mungkin? Ya, keluarganya sampai yang diobatin ya sampai akhirnya saat itu pun juga mengalami bagus ya, sembuh sembuh kayak gitu juga. Ya itu ngalamin semua yang ada. Kenapa saya tanyain ini Mas Ferdi? Karena gini, seperti yang tadi Pak D jelasin sedikit tadi ya ulasannya, Pak D bilang ada kaitannya mungkin sedikit banyak dengan hipno. Bisa aja kan kalau Mas Ferdinya ke hipno, bisa aja kan Pak D ya. Ke hipno seakan-akan si orang itu adalah si wujud yang di betul. Cuman kalau kasusnya seperti ini berarti yang asli di rumah. Yang asli di rumah berarti ya. Yang di luar itu adalah yang visualisasinya. Karena begini, artinya beliau luar biasa, saya katakan luar biasa, dan ini bukan main, berarti beliau juga sudah tahu bahwa di sini akan ada tamu yang betul-betul butuh. Nah, yang di sana mungkin itu yang sebagai visualisasi, karena sering terjadi. Sering terjadi. Kalau dulu saya juga pernah kenal dengan seseorang, almarhum Kiai Haji Mangli, maaf saya sebut namanya di sini, dia juga begitu. Dia datang di mimbar itu, beliau datang ke mimbar, nggak ada orang tahu gitu loh. Dan sampai sekarang pun saya juga masih misteri yang seperti itu, gitu loh. Tahu-tahu sudah ada di mimbar, keluarnya pun jamaah berjejer-jejer juga nggak ada yang tahu. Itu masih jadi misteri lah. Ini satu linwe yang memang tidak dipunyai setiap manusia. Nah guys, berarti garis merahnya di kejadian ini atau fenomena ini adalah lagi-lagi kita coba mengungkap segala sesuatu itu berdasarkan logika. Nah, balik lagi Mas Fer. Amalan-amalan yang dikasih untuk itu, untuk belajar itu, itu dalam bentuk catatan atau? Ya, kalau untuk amalannya ini memang ya dikasihnya itu memang amalan yang dari ini ya, kalau dibilang lah Arab ya, tulisan Arab itu pada yang memang yang itu juga dipuasakan juga. Dipuasakan selama 11 hari, dipuasakan selama 11 hari dan menjalani ya kalau dibilang suatu amalan itu dicatat dan dihafal, setiap itu diamalkan setelah habis sholat seperti itu. Terus nanti ada khatamannya gitu loh. Pas 11 hari udah selesai puasa, selesai ini baru khataman kalau dibilang. Nah, setelah itu kalau dibilang saya pun juga ya belum berhasil sampai saat ini gitu loh. Itu kan sampai saat ini. Ada batasnya lagi nih ya kan. Nah, maksud saya jadi gini, pada saat pengamalan itu udah sempat dijalankan selama 11 hari itu ya sudah. Nah, balik lagi tadi. Itu sebetulnya gimana? Fenomena itu ada kemungkinan dalam konotasi berhasil atau tidak untuk membelajarkan amalan itu. Masalah berhasil atau tidak itu sebetulnya kan gini loh. Ini satu beda ya, kita tidak bisa menghubungkan antara religius, agama, budaya, spiritual dengan metafisika. Betul. Itu bisa. Jadi artinya ada beberapa orang pasti akan punya teknis dan mekanisme sendiri. Betul, setuju. Cuman menurut saya teknis dan mekanisme yang beliau punya atau orang itu punya belum tentu bisa sesuai dengan orang yang dikasih. Ini aja kuncinya di sini. Oke guys, tadi yang sudah dijelaskan sama Pak D. Lagi-lagi kita coba untuk kaitkan antara, tidak bisa mengaitkan ya antara yang namanya mistis, kebatinan. Nah, kalau di sini kita coba menguak dengan secara logika. Nah, untuk cerita selanjutnya dari Mas Ferdi ini kita ikutin di part 2. Oke? Salam waras. Pantengin terus channel kita.